إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, wabil khusus nikmatut taufik, yang dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul, bertatap muka dan melakukan banyak hal kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini perdana ya, kita mungkin sedikit mengumumkan ya. Jadi pengajian ini adalah kegiatan sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali yang diadakan oleh Lembaga Bahsul Masail PCNU Ketapang. Dan kemudian kitab yang dikaji adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Syekh Hashim Asy'ari, yang dimana beliau ini kita tahu sebagai muassis ya, founding father ya, founding foundation daripada NU ini sendiri ya. Alhamdulillah kita bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji dan membaca kitab beliau. Nah kemudian untuk sistem pengajian ini bukan seperti sistem pengajian kampung juga. Kalau sistemnya kampung, sini ini ulama semua. Kalau dibuat sistem kampung, pastinya pertama membosankan. Kedua, takut yang baca, masa nak gurui ulama gitu kan. Maka dari situ nanti sistemnya pertama kita akan membacanya bergiliran. Al-Fagir ini mungkin sebagai pembuka, nanti akan digilir kepada anggota LBMNU, dan juga mungkin dari lembaga-lembaga lain di dalam bawah naungan NU, mungkin ada yang siap, yang mau ikut partisipasi baca, akan kita berikan giliran dan kesempatan untuk membaca dan mengkaji kitab ini di depan. Kemudian sistem kajiannya di sini sebenarnya semi musyawarah ya. Semi musyawarah. Jadi bukan berarti ana menggurui, tapi hanya sekedar mempresentasekan. Kemudian boleh nanti ada sharing, musyawarah ringan ya, terhadap ibarah atau mungkin ada yang kurang pas atau mungkin ada kesalahan di dalam menerjemahkan atau mengi'rab atau dalam membahas dan sebagainya. Mungkin kita bisa sharing ringan ya. Dan ketika mungkin masalahnya pelik, sulit untuk diselesaikan, bisa nanti diangkat dan dijadikan bahan bahsul masail ya. Karena di antara kegiatan LBMNU yang paling inti adalah bahsul masail. Nah, kemungkinan saja kita akan menemukan hal-hal yang mungkin menurut kita sulit dipahami di kitab ini, atau ketika kita bandingkan dengan kitab yang lain kok ada sedikit perbedaan, yang dimana kan kita tahu bahwasanya adab kita kepada ulama tidak menyalahkan, tapi mencari jalan temu di antara keduanya yang mungkin perlu dirembuk dalam forum-forum yang besar kan gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa juga jadi soal bahsul masail ya. Kalau memang mentok juga kita tidak mampu mengkajinya, mungkin di forum ini kita mau gufkan, diangkat kepada masyayikh kita daripada sesepuh tetua-tua NU, baik itu yang ada di Ketapang atau yang ada di pusat, biar mungkin dari mereka ada pencerahan yang bisa memberi jawaban yang memuaskan ya. Itu harapannya kita. Nah di sini Al-Fagir sebagai pembuka ya. Jadi Al-Fagir mulai dengan membacakan kitab ini dari muqaddimah ya. Kalau model kayak gini halaman 5. Kalau yang lain tidak tahu, pokoknya di situ ada, hati-hati, di situ ada tamhid yang ditulis oleh Muhammad Isam Hadik, cucu daripada muallif. Ada lagi muqaddimah muallif ya, yang di situ dimulai dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi syukran ala nawalih. Nah, itu muqaddimah dari Kiai Hashim Asy'ari. Sedangkan yang muqaddimah bismillahirrahmanirrahim hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mudim, ini adalah tamhid ya, yang ditulis oleh cucu beliau yaitu Muhammad Isam Hadik ya. Nah, mungkin kita bisa lewati dan langsung saja masuk kepada intinya kitab, yaitu karya Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalih. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, syukran dikarenakan atau sebagai ungkapan rasa syukur kita ala nawalih terhadap segala apa yang telah Ia berikan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kemudian selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad wa alihi beserta keluarganya, wa ba'd. Mungkin gimana sistemnya? Diterjemah dulu atau langsung dijelaskan? Anda terjemah dulu mungkin ya. Anda terjemah dulu, mungkin setelah itu Anda jelaskan. Karena mohon maaf ya, Anda tidak bisa terjemah jauh. Jadi mohon maaf ya, karena kita dalwa memang bawa bahasa Arab, jadi tidak bisa terjemah jauh. Fahada kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta. Fahada, dan ini kitabun adalah kitab awda'tu fihi, aku cantumkan di dalamnya syai'an, sedikit perkara, min hadithil mauta, daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan-keadaan orang yang sudah mati, wa asyratis sa'ah, dan juga berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, wa syai'an minal kalam ala bayani sunnati wal bid'ah, dan sedikit pembahasan atau sedikit daripada kalam yang mengkaji tentang penjelasan antara sunnah dan bid'ah, yang dimana ini menjadi problematika Indonesia sepanjang zaman ya, tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Wa syai'an minal ahadithi biqasdin nasihah, dan sedikit daripada hadis-hadis yang kami tujukan untuk memberikan nasihat. Wa ilallahil karimi amuddu akuffal ibtihal, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha mulia dan bijaksana, amuddu akuffal ibtihal, aku angkat telapak tangan dalam dalam rangka ibtihal, mengangkat tangan dalam tujuan ibtihal, di mana nanti ibtihal ini bakal kita jelaskan lebih khusus daripada doa. Yang jelas nanti secara global ibtihal itu maknanya doa, tapi nisbah antara doa dengan ibtihal adalah nisbah umum wal khusus mutlak, di mana doa itu lebih umum, sedangkan ibtihal doa dalam keadaan khusus. Nanti bakal kita perinci satu persatu. Wa yanfa'a bihi nafsi wa amthali minal juhal. Oh, ini ibarat tawadhu luar biasa ini. Ayan fa'abihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, nafsi, kepadaku, wa amthali minal juhal, dan kepada orang-orang yang setara denganku, minal juhali, daripada orang-orang yang bodoh. Takkanlah beliau orang bodoh ya. Ini ibarah tawadhu'an minhu ya. Kalau seandainya beliau orang bodoh, kita ni orang apa? Takut mikir. Wa yaj'ala amali khalisan liwajhihil karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalku ini adalah amal yang ikhlas dikarenakan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. An innahu jawadun raufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Maha Penyayang kasih dan Maha Penyayang. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud, dan ini adalah awal daripada pembahasan yang merupakan inti daripada permasalahan yang bakal dibahas, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan daripada Tuhan ya, yang menjadi raja bagi seluruh alam semesta yang disembah dengan kebenaran. Untuk mengkaji ini satu persatu, mungkin sebagaimana penjelasan daripada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatah dalam kitab yang Talibin ya, yang tidak asing bagi kita mungkin kalau kita baca mukadimahnya. Beliau mengatakan, qad afradaha bit ta'lifi man la yuhsa minal ulama wa abda fiha wa abda'a man la yustaqsa minan nubala. Telah ya mengkaji bismillah itu, tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu banyak para ulama yang jumlahnya tidak terhitung, sampai di antara mereka menjadikan satu karangan khusus mengkaji tentang bismillah. Bahkan di antara mereka abda'a fihi ma la yustaqsa, abda fiha wa abda'. Ada sebagian dari mereka mengeluarkan kajian-kajian yang dinukil dari ulama sebelumnya, atau memunculkan kajian-kajian tafsiran baru ya, ibda' tafsiran baru yang kreatif, yang belum pernah dikaji sebelumnya, saking luasnya makna bismillah tersebut ya. Dan jumlahnya yang melakukan hal itu tidak terhitung, karena beliau mengatakan ma la yustaqsa minal ulama.
Wa ma'adzalika ma balaghu mi'syara mantawat alaihi min lataifil asrari wa nukatit tafsir. Akan tetapi walaupunlah macam tu usaha mereka, tak satu pun dari mereka ini bisa mencapai ya batasan yang terkandung daripada rahasia-rahasia dan tafsir-tafsir yang tersembunyi daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun usaha mereka sudah begitu hebatnya dalam mengkaji Bismillah, mereka sama sekali tidak bisa mencapai batas daripada tafsir-tafsir yang tersembunyi, makna-makna yang tersimpan, yang sangat halus yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Idz la yuhitu bi tafsilhi wa jumalihi illa latiful khabir. Karena tidak ada yang mampu dalam mencakup ya menyeluruh, mencakup secara keseluruhan pengetahuan tentang permasalahan tafsir bismillah secara hakikatnya sampai kepada batasnya kecuali zat al-latiful khabir, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal tersebut dibuktikan oleh perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau tuwiyat li wisadatun la qultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wa qra sab'ina ba'iran." Kalau seandainya aku ini tuwiyat li wisadatun, artinya bantalku dikemas sehingga aku ini tidak tidur. Artinya kinayah tidak pakai tidur, tidak pakai istirahat. Maka aku akan menyarahkan untuk kalian tentang makna huruf ba yang ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim sampai kalau dicatat isinya itu akan akan memenuhi 70 ekor onta, akan memenuhi bawaan yang dipikul oleh 70 ekor onta. Ya, kita tahu satu onta itu bisa membawa puluhan kilo. Jadi kalau kitab bisa puluhan jilid itu, bahkan mungkin ratusan jilid. Nah, ini 70 ekor onta tentang mana baknya saja. Bayangkan lafaz ar-Rahmannya macam mana, lafaz ar-Rahimnya macam mana, lafzul jalalah macam mana, isim macam mana, ya tidak tahu. Ya, tidak terbayangkan akhirnya, kan gitu kan. Akan tetapi walaupun sudah seperti itu, artinya kan kalau sudah kita ketahui seperti ini realitanya, tidak perlu lah kita nih bahas. Alasannya apa? Pertama, ulama banyak yang bahas. Kedua, maknanya sangat luas dan tidak ada yang tahu batasannya sampai mana. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja mampu sampai seperti itu. Ya, kita yang di bawahnya ya tidak mampu pastinya, ya kan? Tapi kenapa kok perlu dibahas? Nah, di sini dibahas. Oh ya. Beliau mengatakan, "Walakin yanbaghi takallum 'alaiha bima yunasibul fann al-mashru' fihi wafa'an bihaqqiha wa bihaqqi fannil masyru'i fihi." Akan tetapi perlu sekiranya dibicarakan tentang masalah ini ya sesuai dengan fan yang bismillah itu dimulai dengannya. Artinya jangan kita tinggalkan lalu. Walaupun ulama lah banyak bahas, walaupun lah dikaji di macam-macam kitab, walaupun maknanya begitu luas, kita pun tidak akan sampai habis bahasnya. Namun kata beliau, seyogyanya tidak harus ditinggalkan untuk mengkaji tentang bismillah. Alasannya apa? Wafa'an bihaqqiha, untuk memenuhi hak bismillah. Karena kalau kita menyebut bismillah, ini kalam Allah. Termasuk khidmah kepada kalam Allah adalah memahami maknanya. Karena itu termasuk tadabbur, ya, termasuk tadabburul Quran. Sampai Nabi Muhammad SAW menganjurkan kan, waltamisu gharaib apa nih? Apa kan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Itqan itu? Iqra'ul Qur'ana waltamisu gharaibaha. Waltamisu gharaibahu. Bacalah lafaz-lafaz Quran tersebut dan kaji, mendalamilah lafaz-lafaz yang sulit dipahami di dalamnya. Karena kadang-kadang dalam Al-Quran tersebut ada lafaz yang perlu ditafsirkan sehingga bisa dipahami maknanya. Dan itu Nabi menganjurkan. Maka termasuk khidmah kita terhadap bismillah, ya kita kaji walaupun sedikit, ya minimal lah pas dengan fan yang kita kaji. Kalau fannya fikih, ya hukum yang berkaitan dengan fikih menyangkut bismillah. Kalau fannya nahwu shorof, ya dari segi lughahnya, ya. Kalau fannya berkaitan balaghah, badi' ma'ani, ya berarti dari segi badi' ma'ani bayahnya yang kita kaji, kan gitu. Untuk apa? Memenuhi khidmah kita terhadap bismillah. Wa bihaqqil fannil masyru'i fihi. Dan juga memenuhi hak fan yang kita pelajari. Karena bismillah ini tidak bisa kita nafikan. Setiap fan pasti masuk. Setiap fan pasti memiliki bahasa tersendiri dengan lafaz bismillah. Ada kaitannya maksudnya. Nahwu ada kaitan dengan bahasanya. Ya kan, fikih ada kaitan dengan hukum pelafalannya.
tauhid ada kaitan dengan penafsiran nama-nama Allah yang ada di dalamnya. Artinya setiap fan pasti memiliki singgungan terhadap lafaz bismillah. Yang itu ya tak soyoknya hanya kita tinggalkan walaupun cuma sedikit untuk mengambil apa? Keberkahan lafaz bismillah. Nah, maka dari situ sesuai dengan fan yang kita baca sekarang karena berkaitan dengan akidah, ya, sekiranya kita bahas sedikit yang berkaitan dengan bismillah yang mungkin sedikit berkaitan dengan ilmu akidah dan nasihat, ya. Yang pertama kita bahas bahwasanya lafaz bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala bil ittifaq. Tidak ada yang menyangkal bahwasanya bismillah termasuk kalamullah subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi pertanyaan, yang menjadi khilaf di antara ulama, bismillah ini posisinya apa? Apakah dia permulaan daripada setiap surah, ya, atau dia adalah sebuah ayat yang sering diulang-ulang di awal surah, ya, atau dia ini merupakan bagian daripada surah tertentu dan tidak menjadi permulaan daripada ayat manapun. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ya, dalam madhab kita Syafi'i dan beberapa orang sahabat yang mendukung pendapat ini, bismillah merupakan ayat daripada surah Fatihah dan juga termasuk daripada ayat dari setiap surah yang lain kecuali surah Al-Bara'ah. Ya. Nah, mengikuti pendapat ini maka memulai setiap surah dengan bismillah adalah sunnah. Ya. Sebagian ulama seperti madhab Maliki dan didukung oleh beberapa pendapat sahabat yang lain bahwasanya mengatakan bismillah ini tadi bukan ayat daripada Fatihah, bahkan bukan bukan permulaan daripada setiap surah. Dia hanya potongan ayat dari suratun Naml yang di mana terdapat dalam suratnya Nabi Allah Sulaiman kepada kepada Ratu Bilqis, di mana beliau menulis di situ innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya fa'tuni muslimin. Nah, inilah bismillah yang ada. Kemudian timbul pertanyaan yang mungkin sedikit membantah madhab Maliki dan yang mendukungnya. Bagaimana kok dikatakan bismillah tersebut bukan bagian daripada surah Fatihah, bahkan bukan bagian dari surah-surah yang lain? Padahal setiap kita baca Quran, baca bismillah di awal, dan itu sudah menjadi hal yang disepakati kesunahannya. Maka dijawab sama madhab Maliki, innama budiat bihi litabarruk. Kita sengaja memulai bismillah dalam setiap ayat membaca Al-Quran itu untuk ngambil barokah, bukan berarti di awalnya. Nah, di sini ulama khilaf. Nah, kemudian untuk lafaz bismillah sendiri, kenapa kok para muallifin punya kebiasaan mereka itu memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ulama menyebutkan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, karena meniru Al-Quran Al-Karim. Bahkan bukan hanya Al-Quran, semua kitab-kitab yang diturunkan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad itu dimulai dengan bismillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma'. Ya. Maka di situ kalau kita lihat di dalam kitab Bujair Rami al-Manhaj, ya, beliau menukil daripada kalamnya Imam Al-Mudabiri, beliau mengatakan bahwasanya kitab tersebut, kitab itu dimulai oleh muallif dengan bismillah karena iktidaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kitab itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai para muallifin memulai kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah iktidaan bi kutubis samawiyati allati asyrafuha al-Qur'an. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk meniru, ya, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termulia di antaranya adalah Al-Qur'an. Nah, sebenarnya di sini ada kajian lagi tapi takut melenceng. Nanti dulu lah ya. Yang jelas kajiannya adalah kalau memang mengikuti pendapat ini berarti bismillah bukan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi nanti di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad, ada yang mengatakan itu bukan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil yang pengen kita bahas di sini adalah iqtidaan bil kitabil aziz. Untuk meniru, mencontoh lafaz Al-Qur'an. Tartiban la nuzulan, di dalam tartibnya di mushaf, bukan dari turunnya.
Kalau dari segi turunnya kita sudah tahu ada beberapa pendapat, namun yang muktamad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang paling muktamad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Namun ada riwayat juga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ketika bismillah ketika ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan, diawali dengan bismillah. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali diturunkan seperti itu. Ada riwayat. Mengikut pendapat ini, maka kita katakan bismillah ini kita tiru dari segi tartibnya dalam mushaf, bahkan dari segi pertama kali diturunkan. Maka dari situlah para muallifin punya kebiasaan memulai kitab mereka dengan bismillah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kitab-kitab syarah, hampir semua ya, kitab-kitab syarah yang membahas tentang kenapa kok dimulai dengan bismillah. Mereka selalu mengatakan iktidaan. Ya. Kemudian alasan keduanya karena mengikuti hadis amalan. Ada dua perbedaan ibarah. Ketika mengikuti hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajzam, mereka mengatakan amalan bil hadis. Tapi ketika meniru Al-Qur'an mereka bilang iktidaan. Asy-Syaikh Al-Bujairami dalam hasyiahnya Bujairami Al-Manhaj menyebutkan sengaja diberikan ibarah yang berbeda kepada Al-Qur'an, menirunya dengan lafaz iktida, sedangkan mengikuti hadis itu amalan. Dikarenakan iktida itu sendiri pengertiannya adalah di mana kita mencontoh kebaikan yang ada di dalam syariat tanpa ada perintah terus terang tentang harus menirunya. Kita lihat dalam Al-Quran, ada tidak perintah memulai kitab itu harus meniru Quran? Tidak ada. Ya, perintah menulis kitab itu harus meniru Quran, itu tidak ada. Tapi kita bisa paham ada kebaikan dalam menirunya, yaitu apa? Al-Quran asyraful kutub dan as-sahhuha. Sehingga kalau kita menirunya, berarti itu adalah cara yang paling benar. Dan juga dan juga ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Mishkatul Masabih ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Artinya mungkin untuk bagi seorang hamba menirunya. Dan ini dikuatkan juga dengan hadis Nabi dalam permasalahan Safa dan Marwah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh sahabat tentang masalah sa'i, ya. Ketika ditanyakan tentang masalah sa'i kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian sesuai dengan apa yang Allah mulai. Yaitu apa? Ketika dalam Al-Quran kita tahu kan inna Safa wal Marwata. Berarti mulainya dari Safa, diakhiri dengan Marwah. Nah, di sini ada indikasi bahwasanya kita memang ada disuruh untuk meniru Al-Quran walaupun tidak spesifik dalam menulis kitab. Nah, karena anjuran tersebut sifatnya tersirat, tidak tersurat, maka diibaratkan dengan iktida. Karena iktida itu mencontoh tanpa diperintahkan. Kita lihat orang alim bagus secara bahasanya. Lihat orang alim bagus, akhlaknya luar biasa, kita meniru. Ini namanya iktida. Tapi beda dengan amal. Kalau amalan itu sifatnya meniru setelah ada perintah. Seperti nanti kita akan lihat dalam hadis, di antara alasan kedua kenapa ulama memulai kitab dengan bismillah adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, dan seterusnya. Karena di dalam hadis ini sendiri ada perintah, ya. Perintahnya bagaimana? Dalam hadis tidak ada perintah sama sekali, Ustaz. Ada perintahnya secara iltizam, ya. Karena kita tahu dalam kaidah usul fikih, mungkin semua sudah paham ya. Apa nih wa nahyuna an syai'in wa nahyuna an syai'in amrun bididdihi. Sebagaimana dikatakan dalam Kaukabus Sate ya. Wa nahyuna an syai'in amrun bididdihi. Kita kalau seandainya dalam syariat kita menemui larangan dari sesuatu, secara tidak langsung memerintahkan keterbalikannya, kan gitu kan. Nah, maka dari sini dipahami dari hadis yang mengatakan kullu amrin, segala perkara dzibalin, yang diperhatikan oleh syariat. Bagaimana diperhatikan oleh syariat? Disebutkan dalam Bajuri, begitu juga di Anah, adalah haitsu yakunu dzalikal amru matduban au mubahan. Perkara tersebut minimal dianjurkan, entah itu wajib atau sunnah, atau minimal
mubah. Ya. Dan bagaimana tepatnya? La yakunu muharraman lidzatihi wala makruhan wala min safasifil umur. Bukan perkara yang diharamkan dari segi zatnya, bukan perkara yang dimakruhkan dari segi zatnya, juga bukan perkara yang menjijikkan dan remeh. Nah, sekiranya masuk dalam kategori ini, maka hukumnya sunnah memulainya dengan bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, apa akibatnya? Kullu amrin dzibalin, segala perkara yang diperhatikan oleh syariat dengan makna yang kita sebutkan. La yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka bagaikan makhluk hidup yang buntung. Buntung itu kan tetap hidup, tapi sempurna tak hidupnya? Enggak. Atau dalam riwayat lain mengatakan ajzam, seperti orang kena kusta. Orang kena kusta dalam banyak kasus tidak mati, tapi lihatlah kehidupannya, tidak ada kesempurnaan. Ya. Dan sebagian riwayat lagi mengatakan abtar. Abtar ini banyak tafsiran, ada yang mengatakan abtar tersebut adalah terputus keturunannya. Artinya dia mungkin bagus, tapi kita lihatlah hewan ya, badan besar dan sebagainya, tapi udah dikebiri, ada kurang tetap kan, walaupun sempurna tetap ada kekurangan. Nah, di situ dia. Artinya apa? Artinya kata ulama, naqisun wa qalilul barakah. Perkara tersebut akan dianggap kurang secara syar'i dan kurang keberkahannya. Ya. Kurang di dalam syar'i. Wa intamma hisan, walaupun secara real kita lihat ya, bagus baik-baik saja. Kitab tanpa bismillah baik-baik saja, banyak kok buku tanpa bismillah. Tapi apakah sempurna? Enggak. Dalam pandangan syariat tidak dianggap sempurna. Karena apa? Kekurangan dari segi keberkahannya. Nah, itu ya. Itu diantara alasannya. Dan juga dalam sebagian kitab lain di Mirqatul Mafatih kita baca ada juga alasan yang lain. Ya. Waqtifa'an bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meniru apa yang ditinggalkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-suratnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-suratnya ke raja-raja dunia ketika perjanjian Hudaybiyah, itu selalu memulai suratnya dengan bismillah. Nah, jadi secara tidak langsung kita mulai kitab dengan bismillah, itu juga niru Nabi Muhammad SAW di dalam kesunahan beliau ketika menulis sesuatu. Walaupun kita katakan tidak ada perintah secara langsung, ya, tapi tetap itu hal yang sunnah. Kenapa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, selama itu bukan adah mahdoh, maka adalah perkara yang layak ditiru. Sebagaimana kita semua dah bahas dalam ilmu usul fikih kan. Nah, inilah alasan kenapa setiap muallifin memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah memulainya dengan Bismillah, beliau juga memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa hal ini? Alasannya yang sama, seperti dikatakan ulama. Pertama, iktidaan bil kitabil aziz. Yang kedua, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta. Sebagian riwayat ada yang mengatakan fahuwa abtar, sebagian riwayat lagi ada yang mengatakan fahuwa ajzam, ya. Dulu. Nah, ini dia. Sebagian ada yang mengatakan aqta, sebagian ada yang mengatakan ajzam, sebagian ada yang mengatakan abtar. Di mana riwayatnya mirip-mirip dengan bismillah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya daripada ashabus sunan. Begitu juga Imam Ibnu Shalah mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, ya, yang seyogyanya menjadi tumpuan untuk diamalkan. Nah, pertanyaannya, kalau kita katakan menggunakan lafaz hadis yang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Begitu juga yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah, itu juga sunnah. Maka akan terjadi kontradiktif. Apa kontradiktif? Sebenarnya mana yang nak kita mulai? Bismillah lo, apa alhamdulillah lo? Karena sama-sama ada riwayat hadisnya. Secara zahir seakan-akan terjadi kontradiktif. Yang pertama menyatakan harus dengan bismillah, riwayat kedua mengatakan dengan alhamdulillah. Maka di sini ulama mendatangkan beberapa jawaban untuk menjamak, mengkompromikan dua hadis yang kontradiktif tersebut. Di antara cara mereka menjamaknya adalah menjadikan bismillah sebagai ibtidak hakiki. Ya. Yang kedua, menjadikan
alhamdulillah sebagai ibtida idhafi. Apa sih ibtida hakiki? Ibtida hakiki adalah permulaan dari segala sesuatu tanpa didahului oleh sesuatu yang lain. Jadi memang dia real, benar-benar permulaan tanpa ada permulaan yang lain sebelumnya. Itu hakiki. Sedangkan idhafi, permulaan dari segala sesuatu, tapi tidak menutup kemungkinan sebelumnya sudah pernah dimulai sesuatu yang lain. Atau lebih pantas kita katakan bagian awal, walaupun bukan yang pertama, tapi masuk dalam bagian awal. Itu tidak idhafi, walaupun bukan dia yang pertama. Dan mereka sengaja menjadikan bismillah sebagai tidak hakiki, dan alhamdulillah sebentar ya, kondisi suara banyak sekarang nih. Bismillah sebagai tidak hakiki dan alhamdulillah sebagai tidak idhafi, alasannya adalah karena iktifa bil Qur'anil Karim. Karena dalam Al-Quran sendiri mulai bismillah dengan alhamdulillah. Karena kan alasan lain selain mengamalkan hadis tersebut, juga mereka mengikuti Al-Quran. Tartibnya dalam mushaf bismillah, alhamdulillah. Nah, maka begitu juga ketika mereka memulainya, menjadikan bismillah sebagai ibtidah hakiki, alhamdulillah sebagai ibtidah idhafi. Maka di sini tidak ada kontradiktif. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama awal dari segala sesuatu. Maka dengan menyebutkan bismillah di awal, alhamdulillah dia setelahnya menyebut alhamdulillah, maka sama saja kita sudah mengamalkan kedua hadis secara langsung. Kayak gitu kan? Itu alasan. Itu salah satu jawaban ulama. Di antara sebagian ulama ada punya jawaban yang lain, seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Musawa dalam ta'liqatnya terhadap kitab Faidul Khabir ala syarhi nazmi ala syarhi Nahjit Taisir fi Ulumil Quran. Itu beliau menyebutkan kayak gini. Riwayat tentang permulaan itu bukan hanya terbatas pada bismillah dan alhamdulillah, bahkan ada riwayat ketiga kata beliau, yaitu apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fahuwa agta. Ada riwayat yang seperti itu. Segala perkara yang diperhatikan oleh syariat tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut bagaikan makhluk hidup yang buntung anggota tubuhnya. Artinya kurang keberkahannya. Nah, di sini menggunakan lafaz zikrillah, zikir kepada Allah. Yang artinya apa? Mencakup semuanya. Dengan bismillah jadi, dengan alhamdulillah pun jadi, dengan selawat pun jadi. Tidak jadi soal. Dengan mengikuti riwayat hadis yang ketiga ini. Nah, maka kata beliau, jadi tidak ada masalah mau mulai dengan yang manapun. Mulai dengan alhamdulillah langsung boleh, mulai dengan bismillah boleh, mulai dari dengan yang lain pun boleh. Karena riwayat ketiga ini mengumpulkan semua kesunahan yang ada. Digabung sekalipun dapat semuanya juga. Karena intinya penting kita tuh segala sesuatu biar tidak hilang berkahnya harus dimulai dengan zikir pada Allah. Terlepas dengan zikir apapun, intinya zikir dulu sebelum mulai. Nah, ini juga salah satu riwayat yang mengkompromikan di antara kontradiksinya dua hadis yang disebutkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Ali Al-Musawa dalam kitabnya Faidul Khabir ala Nahjit Taisir fi Ulumul Quran, ya. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ya. Tak kuat juga. Ini pula habis. Mohon maaf ya. Karena kenapa batuk parah, tak tahu ngapa. Minum obat belum mempan, tak tahu. Mungkin sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam. Silakanlah, mungkin ada yang mau dikoreksi. Nah, pengen banyak bahan bahas ini. Bila nak kuat lagi. Oh, masih banyak. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi. Sejam ya? Berapa menit? Setengah jam kan? Cuma setengah jam kan? Takut anda lebih. Bukan, lebih dari setengah jam itu hilang konsentrasi biasanya. Sila kalau ada mau koreksi atau mungkin mau ada tambahan atau ada masukan, mohon maaf nih lah kami dengan segala keterbatasan kami ya. Cuma seginilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat.
Ngaji santai ini, bukan macam ngaji kampung ya. Mengaji kampung tak perlu apa ya? Tak bisa kritik. Kalau ini ngaji bisa dikritik. Ngaji santai soal. Sila tak apa-apa. Sila tak jadi masalah. Kalau memang anak keliru silahkan, tak ada masalah. Tanyakan silakan. Ya boleh. Betul. Kenapa? Apinya selesai.